Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih ingatkah pertemuan kemarin? Masih. Kita mau bahas apa? Pada pertemuan kemarin kita coba untuk menganalisis atau melihat bagaimana cara menyusun dari teks laporan hasil observasi. Nah, pada kali ini kita akan mencoba untuk menuliskan teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana cara kita menuliskannya? Dari ini bisa dibaca bersama-sama. Pada pertemuan kemarin juga sudah dijelaskan berulang, yaitu hakikatnya teks laporan hasil observasi adalah menuliskan laporan berdasarkan apa yang kita amati. Lalu setelah kita mengamati, kita mencatat aspek-aspek apa saja atau unsur-unsur apa saja yang kita temui dari hasil pengamatan kita. Lalu catatan-catatan itu kita susun dengan sedemikian rupa dengan struktur-struktur yang telah dijelaskan kemarin menjadi teks laporan hasil observasi secara utuh. Seperti itu. Pada kali ini juga kita belajar mengamati objek secara teliti dan mengubahnya menjadi pengamatan tersebut menjadi teks LHO yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Terlihat semua? Apa sih itu teks laporan hasil observasi? Kita ulang kembali. Teks laporan hasil observasi atau teks LHO adalah teks yang berisi informasi tentang suatu objek berdasarkan hasil pengamatan. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan informasi kepada pembaca secara jelas dan berdasarkan fakta. Nah, kira-kira apa saja yang kalian bisa amati dalam menulis teks laporan hasil observasi? Apa saja? Tanaman, hewan, kendaraan, maupun benda. Seluruh aspek itu bisa kita amati. Lalu kemudian kita susun apa yang kita catat berdasarkan pengamatan tersebut menjadi teks yang utuh. Apa yang bisa kita amati dari tanaman, yaitu bentuknya, warnanya, bagiannya, maupun fungsi-fungsi yang terdapat dalam tumbuhan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu hewan. Kita bisa mengenali hewan dari aspek apa? Dari cirinya, bagian tubuhnya, maupun habitatnya. Tentu setiap hewan punya karakteristik masing-masing sesuai dengan tempat tinggal maupun jenis hewan tersebut. Kemudian yang berdasarkan bisa dibacakan.
yang kendaraan. Bentuk bagian, ya tentu kendaraan juga punya karakteristiknya masing-masing, seperti pintu kendaraan. Kalau katakanlah mobil, tentu setiap pintu mobil punya warna, punya bentuk, punya strukturnya masing-masing. Ada yang dari plastik, ada yang dari besi, bahkan ada yang dari aluminium. Begitu pula kendaraan lainnya seperti bis, seperti pesawat, bahkan kereta. Kemudian benda juga punya karakteristik masing-masing. Kita bisa lihat dari ciri fisiknya, dari bahannya, serta fungsinya. Menurut kalian, papan tulis yang ada di depan kira-kira terbuat dari apa? Plastik. Lalu apa lagi? Besi. Ya. Bagaimana kalau fisiknya? Bentuknya seperti apa? Persegi panjang. Lalu ya memang papan tulis punya bentuknya masing-masing. Nah, di depan kita, papan tulis yang di depan kita ini berbentuk persegi panjang. Lalu fungsinya untuk apa? Menulis. Nah, tentu apa yang kalian sebutkan tadi bisa menjadi bahan untuk kalian susun menjadi teks laporan hasil observasi. Sebelum menulis, tentu kita harus mengamati. Mengamati atau seringkali disebut observasi adalah kegiatan mengamati objek untuk mendapatkan informasi. Untuk mengamati, kita bisa menggunakan 4 prinsip ini, yaitu apa yang terlihat, bentuknya apa. Jika kita lihat papan tulis, tadi bentuknya apa? Persegi panjang. Lalu warnanya apa? Putih. Ukurannya, ya kita bisa, memang tidak ada penggaris ya. Kita bisa katakanlah besar. Lalu bagian-bagiannya, apa bagian-bagian yang terdapat di papan tulis ini? Tentu papannya sendiri ya. Lalu bingkainya ini terbuat dari apa? Besi. Lalu penggantung, alat yang menggantungkan papan tulisnya, paku, pengait. Yang kedua, apa yang dirasakan? Pada aspek ini kalian bisa merasakan objek yang kalian amati lewat aromanya, teksturnya, suaranya, maupun hal lainnya yang diamati melalui indera kalian. Kira-kira yang kalian ketahui indera ada berapa? Nah, ada indera penglihatan, ada indera rasa, ada indera penciuman, ada indera pendengaran yaitu ini dari suara, lalu ada indera apa ini? Ya mungkin itu ya. Lalu kemudian yang ketiga, apa yang dapat kalian ketahui fungsinya? Tadi papan tulis. Apa fungsi dari papan tulis ini? Saja menulis. Lalu kegunaannya, ya itu kegunaan tadi menulis. Kemudian ciri khususnya. Ciri khusus papan tulis ini dibandingkan dengan objek lainnya seperti cermin, seperti layar proyektor ini. Kira-kira ciri khususnya apa? Apa kira-kira?
Perbedaan papan tulis ini dengan cermin kira-kira apa? Lebih besar. Apakah cermin bisa digunakan untuk menulis? Ya, maupun selain terus maupun fakta-fakta lainnya, papan tulis untuk punya dua pengait, berdingkai besi, berukuran besar, begitu. Kemudian yang terakhir, apa yang benar-benar ditemukan? Kegiatan mengamati harus dilakukan dengan benar-benar mengamati objek tersebut. Catat faktanya sesuai hasil pengamatan, bukan sekedar dugaan. Jadi kita tidak bisa menuliskan sembarang kata ketika mengamati papan tulis ini. Tentu kita harus berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Catat fakta sesuai hasil pengamatan, bukan sekedar dugaan. Jadi kalian tidak boleh mengira-ngira atau membuat perkataan sendiri sesuai atau harus sesuai dengan kenyataan. Kuncinya, kalian jangan langsung menulis. Amati terlebih dahulu, kemudian catat informasi yang menurut kalian penting. Itu tadi, mungkin seperti bentuk, warnanya, kegunaan, maupun apa yang kalian rasakan ketika mengamati papan tulis, maupun fungsi-fungsinya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lalu ketika setelah mengamati, apa yang perlu dicatat? Bisa dibacakan yang pertama? Bentuk, warna, ukuran. Apa yang dicatat? Lalu bawahnya bagian atau ciri khusus. Bagaimana cara mencatatnya? Lalu fungsi atau kegunaannya? Digunakan kondisi atau fakta lainnya ketika kalian mengamatinya. Ya, dari contoh-contoh ini tentu tidak langsung membuat satu kalimat untuk menjelaskan objek yang kalian amati, tetapi kalian menuliskan kata-kata kunci terlebih dahulu untuk memudahkan kalian ketika nantinya menuliskan teks laporan hasil observasi. Nah, tipsnya, tuliskan kata kunci terlebih dahulu. Kalian bisa melakukan atau menerapkan ini ketika kalian nantinya sedang mengamati. Tidak perlu langsung membuat kalimat yang panjang. Lalu bagaimana cara mengamati dengan baik? Yaitu yang pertama, fokus pada objek. Amati satu objek yang telah ditentukan. Semisal tadi, kalian ingin mengamati tentang papan tulis. Kalian harus fokus kepada papan tulis, bukan kalian malah membahas cermin, bukan kalian malah membahas kipas misalkan, bahkan foto-foto yang terdapat di sekitar ini. Kalian harus perlu fokus terhadap papan tulis ini. Yang kemudian perhatikan dengan teliti. Lihat bentuknya, lihat warnanya, ukurannya bagaimana, bagian apa saja yang terdapat dalam papan tulis ini, ciri-cirinya, lalu kondisi objeknya ketika kalian menulis
Tuh, ketika kalian sedang mengamati, kok ternyata papan tulisnya rusak, ya kalian harus sesuai dengan yang kalian amati saat itu. Kalian bisa menulis papan tulisnya kok rusak setengah, rusak bagian atasnya. Nah, pada kali ini kalian mengamati papan tulisnya kok ternyata bagus, ternyata layak dipakai, ternyata bisa dipakai untuk menulis. Seperti itu. Kemudian catat fakta yang penting. Tuliskan informasi yang benar-benar ditemukan, bukan yang kalian karang sendiri, bukan yang kalian buat sendiri. Jadi benar-benar sesuai apa adanya. Yang keempat, mirip seperti poin ketiga, yaitu hindari pendapat pribadi. Itu tadi, kalian tidak bisa membuat sendiri penggambaran yang kalian lakukan terhadap objek yang diamati. Perbedaan fakta dan pendapat. Pada fakta memiliki contoh seperti ini. Benda ini memiliki permukaan yang halus. Itu tadi sesuai dengan apa yang kalian amati. Kemudian pada pendapat, benda ini sangat bagus. Tentu benda ini memiliki permukaan yang halus dengan benda ini sangat bagus terlihat dari perincian, yaitu halus. Tentu halus ini menjadi fakta karena memang benda yang kalian amati itu mejanya sangat halus, bukan bagus. Karena bagus itu subjektif, bukan objektif. Bisa dipahami? Oke, ini tadi dari hasil pengamatan menjadi teks LHO. Setelah kalian mengamati hasil pengamatan dengan menuliskan kata-kata kunci tadi, kemudian disusun menjadi 3 bagian, yaitu apa saja strukturnya? Ya, pernyataan umum, memperkenalkan dan menjelaskan objek secara umum. Kemudian yang kedua, bisa dibacakan? Menjelaskan bagian, ciri, bentuk. Ketika kalian membahas pernyataan umum, itu masih menjelaskan secara umum. Sedangkan pada deskripsi bagian sudah rinci, yaitu menjelaskan bagiannya, cirinya, bentuknya, warnanya, ukurannya seberapa besar, apakah besar ataupun kecil, berapa senti ketika memang kalian ukur, maupun fakta-fakta lainnya yang kalian temukan. Tentu yang terakhir adalah kesimpulan, menyampaikan informasi penting dalam mengamati objek. Hasil pengamatan yang kalian bentuk lewat kata-kata kunci, kemudian kalian bentuk menjadi pernyataan umum, yaitu menjelaskan objek atau pengertian objek yang kalian amati, kemudian kalian rincikan kembali pada bagian deskripsi bagian dan beri kesimpulan. Tidak perlu membuat tulisan yang panjang. Tidak semua teks laporan hasil observasi adalah teks yang panjang, tetapi utamakan informasi yang jelas atau sesuai hasil pengamatan. Tidak menutup kemungkinan kalian membuat paragraf yang panjang, tetapi kok malah tidak memberikan informasi yang sesuai, atau kalian membuatnya sendiri berdasarkan pendapat kalian. Nah, contohnya
Coba kalian lihat kursi kalian. Bentuknya seperti apa? Kotak. Di kursi kalian ada apa yang kalian lihat? Kaki 4. Yang kalian duduki? Sandaran. Tempat duduk dan sandaran. Warnanya apa? Coklat. Adakah kursinya yang warnanya oranye? Tidak ya. Kemudian bahannya dari apa? Apakah besi? Kayu, tentu. Fungsinya untuk apa? Ya, duduk. Nah, setelah kalian mengumpulkan informasi-informasi ini, lalu kalian membuat nih pernyataan umumnya apa, deskripsi bagiannya apa, kesimpulannya bagaimana. Coba dibacakan untuk pernyataan umum. Ya, kita tahu secara umum kursi digunakan sebagai tempat duduk. Lalu apa yang dirincikan? Bisa dibacakan pada bagian deskripsi. Dibacakan pada bagian deskripsi. Kursi memiliki kursi yang diamati memiliki warna coklat dan terbuat dari kayu. Kursi tersebut memiliki 4 kaki, tempat duduk dan sandaran. Oke, itu perbedaannya ketika kalian menulis pada pernyataan umum dengan deskripsi bagian. Pernyataan umum, Bapak jelaskan sekali lagi, digunakan untuk memperkenalkan objek yang kalian amati. Lalu pada deskripsi bagian itu informasi yang telah kalian kumpulkan ketika melakukan pengamatan, kalian cantumkan pada bagian deskripsi bagian. Seperti tadi warnanya, bahannya, bagiannya apa saja, fungsinya maupun bentuknya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kalian bisa menyimpulkan berdasarkan pernyataan umum maupun deskripsi bagian dengan meringkas atau merangkum apa penjelasan kalian pada kedua bagian ini. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan, kursi memiliki bagian yang mendukung fungsinya sebagai tempat duduk. Bisa dipahami? Oke, apa tipsnya? Tips menulis teks laporan hasil observasi, yaitu berdasarkan hasil pengamatan. Tuliskan apa yang kalian benar-benar temukan ketika mengamati, dan fokuslah pada objek yang kalian amati. Jangan terlalu banyak membahas hal yang di luar pengamatan kalian. Jangan ketika kalian sedang mengamati kursi, lalu kalian membahas cermin, kalian membahas papan tulis. Tentu nantinya fokusnya akan terganggu. Gunakan informasi yang jelas. Lalu gunakan kalimat yang menurut kalian mudah dipahami. Tidak perlu menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Lalu yang terakhir, perhatikan ejaan dan tanda baca. Kemarin kalian belajar ada berapa tanda baca? Apa saja? Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan tanda baca dengan tepat berdasarkan hasil latihan kemarin.
berlari. Amati satu objek di dalam kelas ini yang menurutmu menarik untuk kalian tulis. Catat bentuknya, warnanya, ukuran, bagian kecilnya, fungsinya apa, serta kondisi dan fakta lain yang kalian temukan. Kemudian tulis hasil observasi kamu. Ubahlah catatan tadi, catatan pengamatan menjadi teks laporan hasil observasi. Tentu teks laporan hasil observasi terdiri atas 3 unsur ini, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, maupun kesimpulan. Amati objeknya, catat faktanya, dan susun informasinya. Tulis dengan jelas berdasarkan pengamatan kalian. Bisa dipahami? Oke. Silakan kalian menentukan objek apa yang kalian akan amati. Kalian akan mengerjakan lembar ini secara individu, bukan kelompok. Tolong ingat-ingat kembali apa yang Bapak sampaikan pertemuan-pertemuan sebelum ini. Apapun pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya, maupun yang sekarang sedang kita bahas, yaitu cara menulis teks laporan observasi. Bisa dipahami. Silakan kalian bisa menentukan objek yang akan kalian amati. Sudah dapat semua? Sudah masing-masing dapat 1? Tugas ini individu, bukan kelompok ya. Silakan kalian bisa tulis identitas kalian seperti nama dan kelas. Lalu amati objek yang kalian menarik untuk dibahas. Boleh papan tulis, boleh cermin, boleh meja, apapun yang di kelas ini. Untuk catatan, pada foto-foto para pahlawan ini kalian bisa menyebutnya menjadi satu, yaitu foto, bukan hanya pahlawannya saja, jadi foto. Bisa dipahami? Semisal pada foto Pak Soekarno, kalian tulis foto, bukan Pak Soekarno. Jadi ciri-ciri maupun karakteristiknya sesuai dengan foto, bukan pribadi Pak Soekarno. Bisa dipahami? Adakah pertanyaan? Baik, silakan dikerjakan. Ukuran kalian bisa mengira-ngiranya. Kalau menurut kalian besar, tulis saja besar.
Kalau kecil kalian bisa tulis saja kecil. Atau mungkin sedang, boleh, silakan sesuai dengan keyakinan kalian.
Saya kelihatan gitu. Enggak, udah Bu.
Jangan lupa kita bertanya sebentar. Kalau kalian bingung kenapa, kalian bisa lihat pengertian dari struktur teks tahu. Pernyataan umum menjelaskan apa? Pernyataan umum menjelaskan perkenalan atau penggambaran secara umum objek yang kalian amati. Pada deskripsi bagian menjelaskan bagian ciri-ciri bentuk ataupun yang lainnya berdasarkan objek yang kalian amati. Jadi kalau pernyataan umum kalian masih memperkenalkan objek kalian, pada bagian deskripsi bagian kalian sudah menjelaskan secara rinci objek yang kalian amati. Dengan kesimpulan tadi menyampaikan informasi yang menurut kalian penting untuk disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Setuju? Silakan bisa dilanjutkan kembali.
Semua
Ini
Sudah selesai? Adakah yang belum? Silakan yang sudah selesai dulu. Siapa itu, Pak? Yang sudah selesai bisa duduk dulu. Silakan bisa duduk terlebih dahulu.
Oke, ada yang belum selesai? Oke, nggak apa-apa. Nanti untuk yang belum selesai bisa mengumumkan di ruang MP ya. Ya. Oke, untuk yang lainnya silakan bisa istirahat. Terima kasih atas perhatian kalian selama belajar pertemuan ini. Harapannya kalian bisa membuat pembelajaran ini untuk modal kalian di pertemuan besok menulis secara utuh dan laporan hasil observasi. Begitu pembelajaran ini Bapak akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang main